selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila Nahda Konita Putri dengan NIM 2496441. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi. Saya berasal dari Yogyakarta dan saat ini saya berusia 19 tahun. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan pemaparan seputar topik kepemimpinan kepada teman-teman semuanya. Baik, langsung saja kita simak. Setelah mengenal profil saya, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai wadah tempat saya berproses, yaitu Himika. Himika merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Amikom sebagai organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi. Himika berperan sebagai jembatan antara mahasiswa ilmu komunikasi dengan pihak kampus, sekaligus menjadi laboratorium kreatif bagi kami semua. Di Himika, kami tidak hanya belajar berorganisasi, tetapi juga mengasah skill praktis yang relevan dengan dunia komunikasi, seperti public relation dan branding, kreatif konten dan media, dan juga yang terakhir ada event management. Selain aktif dalam perkuliahan, saya juga memiliki pengalaman kepemimpinan yang sangat berkesan di Himika, yaitu saat saya dipercaya untuk memimpin program kerja bernama Ngobras atau Ngobrol Santai. Program ini bukan sekedar diskusi biasa, melainkan sebuah sharing session yang kami laksanakan sebanyak 10 kali pertemuan dalam satu periode kepengurusan dengan pihak kampus eksternal dan juga organisasi mahasiswa internal. Lalu tantangan terbesar sekaligus pencapaian membanggakan bagi saya adalah saat saya harus mengkoordinasi saat kolaborasi lintas organisasi. Dalam program ini, saya memimpin tim untuk mengundang dan menjalin kerjasama dengan pihak kampus eksternal dan juga organisasi mahasiswa atau ormawa internal. Sebagai pemimpin program kerja, saya bertanggung jawab mulai dari penyusunan konsep hingga memastikan setiap sesi memiliki output yang bermanfaat bagi anggota Himika dan juga tentunya eksternal Himika. Melalui 10 rangkaian kegiatan ini, saya belajar banyak banget tentang bagaimana manajemen waktu, berkomunikasi dengan pihak luar, serta bagaimana menjaga ritme kerja tim agar tetap konsisten hingga akhir program. Tentu saja dalam menjalankan program ini, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi tim. Untuk mengatasinya, saya melakukan pendekatan secara personal dan pembagian tanggung jawab yang baik agar anggota tidak merasa jenuh. Selain itu, koordinasi dengan pihak luar menuntut saya untuk berkomunikasi secara profesional dan juga terjadwal. Pengalaman ini benar-benar mengasah kemampuan saya dalam manajemen konflik dan penyelesaian masalah secara cepat. Sebagai bagian dari komitmen saya di Himika, saya membawa sebuah arah baru yang saya rangkum dalam visi, misi, dan strategi berikut. Yang pertama ada visi mewujudkan Himika Amikom sebagai organisasi yang inklusif, adaptif, dan prestatif, guna menciptakan mahasiswa ilmu komunikasi yang kompeten di era digital dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh. Lalu selanjutnya ada misinya, yaitu untuk mencapai visi tersebut ada 3 misi utama yang akan saya jalankan. Yang pertama ada penguatan internal dengan mempererat solidaritas antar anggota melalui komunikasi yang transparan dan suasana kerja yang kekeluargaan. Lalu yang kedua ada kolaborasi eksternal dengan memperluas jejaring kerjasama dengan kampus lain dan industri kreatif melalui program seperti sharing session ataupun workshop. Lalu yang ketiga ada wadah pengembangan diri dengan menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat di bidang komunikasi, baik secara akademis maupun kreatif. Lalu selanjutnya ada strategi atau aksi nyata agar misi tersebut tidak hanya menjadi wacana saja. Saya telah menyiapkan strategi, yaitu yang pertama ada digitalisasi program dengan mengoptimalkan platform media sosial untuk mempublikasikan karya dan kegiatan mahasiswa. Lalu yang kedua ada secara aktif menjalin komunikasi dengan organisasi mahasiswa komunikasi di luar Amikom untuk membuka peluang kolaborasi nasional. Lalu yang ketiga ada sistem evaluasi berkelanjutan dengan menerapkan sistem feedback
setelah setiap kegiatan agar program kerja seperti ngobras atau ngobrol santai terus meningkat kualitasnya dari segi konten maupun teknisnya. Dengan strategi ini, saya yakin Himika tidak hanya akan menjadi organisasi yang aktif, akan tetapi juga dapat menjadi organisasi yang memberikan nilai tambah bagi seluruh anggotanya. Perjalanan kepemimpinan saya tidak dimulai secara instan saat masuk ke dunia perkuliahan, akan tetapi sejak masa SMK saya telah aktif melibatkan diri dalam organisasi sekolah. Di sana saya melatih mental saya, belajar dasar-dasar manajemen organisasi, dan meraih berbagai pengalaman berharga yang membentuk karakter saya hari ini. Bekal pengalaman di SMK itulah yang kemudian memotivasi saya untuk terus bertumbuh saat melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Saya memutuskan untuk bergabung dengan Himika Amikom. Di organisasi ini saya tidak ingin sekedar hadir, tetapi ingin memberikan kontribusi nyata. Proses kepemimpinan saya di Himika dimulai saat saya diberikan amanah dan kepercayaan besar untuk menjadi ketua pelaksana atau penanggung jawab program kerja ngobras atau ngobrol santai. Agar visi dan misi saya tidak hanya menjadi tulisan, saya menerapkan proses komunikasi dua arah kepada seluruh anggota. Pertama, saya selalu menjelaskan manfaat nyata di balik setiap program, bahwa kerja keras mereka di ngobras bukan cuma untuk organisasi, tapi juga untuk upgrade skill dan relasi pribadi mereka. Lalu yang kedua, saya membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Saya ingin setiap anggota merasa didengar sehingga mereka memiliki rasa memiliki atau sense of belonging terhadap program ini. Lalu yang terakhir, saya membagi visi besar menjadi target kecil yang realistis agar anggota tidak merasa terbebani dan tetap termotivasi untuk mencapai sesi demi sesi hingga tuntas. Dalam pengalaman saya saat memimpin program ngobras, terdapat masalah yang tidak bisa dihindari. Cara saya menghadapinya adalah dengan tetap tenang dan juga menggunakan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, ada masalah internal atau dari dalam tim. Masalah internal biasanya seputar penurunan semangat atau miskomunikasi. Contohnya, ketika ada anggota yang absen tanpa kabar, yang dia menghilang pada saat persiapan, solusi yang saya lakukan adalah saya tidak langsung menghakimi, melainkan melakukan pendekatan personal untuk mencari tahu kendalanya dan mencari solusi bersama agar tanggung jawabnya tidak terbengkalai. Yang kedua, ada masalah eksternal atau dari luar organisasi. Masalah eksternal seringkali datang dari hal-hal teknis atau pihak ketiga yang di luar kendali kita. Contohnya, ketika ada pembicara dari kampus luar tiba-tiba membatalkan jadwal secara mendadak. Solusi yang saya lakukan adalah saya selalu menyiapkan plan B atau rencana cadangan sejak awal, seperti daftar pembicara cadangan atau pengalihan format diskusi, sehingga acara tetap berjalan profesional meski ada gangguan teknis dari luar. Selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan, saya menerapkan gaya demokratis dan transformasional. Artinya saya sangat mengutamakan diskusi kelompok, namun tetap fokus pada pengembangan potensi setiap anggota. Lalu kenapa saya memilih gaya ini? Karena di organisasi mahasiswa seperti Himika, kita semua sedang dalam proses belajar. Saya ingin setiap anggota merasa suara yang bernilai, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama untuk memajukan organisasi, bukan sekedar mengikuti perintah saja. Contoh nyatanya, saat kami merancang tema untuk kegiatan ngobras, saya tidak menentukan topiknya sendirian, akan tetapi saya mengadakan sesi brainstorming atau diskusi di mana setiap divisi boleh mengusulkan ide, namun saya sebagai pemimpin, saya tetap mengambil keputusan akhir untuk memastikan tema tersebut tetap sesuai dengan visi besar program. Dengan cara ini, anggota merasa dilibatkan secara aktif, sementara target organisasi tetap tercapai dengan efektif. Dalam memimpin Himika, saya sadar bahwa setiap keputusan yang saya ambil akan berdampak pada tim dan nama baik organisasi. Oleh karena itu, saya menerapkan 3 langkah dalam mengambil keputusan.
Yang pertama, saya tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak. Saya selalu mengumpulkan informasi dari divisi terkait dan mendengarkan berbagai aspirasi anggota. Lalu yang kedua, ada analisis resiko. Setiap pilihan pasti ada resikonya. Saya mengajak tim untuk membedah plus dan minus dari setiap opsi yang ada. Jika ada perbedaan pendapat yang berbeda di internal, maka saya akan menjadi penengah untuk mencari titik tengah atau solusi yang paling aman bagi organisasi. Lalu yang ketiga, terdapat ketegasan dan tanggung jawab. Setelah diskusi dirasa cukup, saya akan menetapkan keputusan akhir secara tegas. Sebagai pemimpin, saya siap bertanggung jawab penuh atas hasil dan keputusan yang telah disepakati bersama. Belajar mata kuliah kepemimpinan menyadarkan saya bahwa memimpin itu dimulai dari diri sendiri. Berikut adalah implementasi nyata yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya mulai lebih disiplin dalam menentukan skala prioritas antara tugas kuliah dan organisasi agar semuanya berjalan dengan seimbang. Lalu yang kedua, saya belajar untuk mendengarkan lebih banyak sebelum berbicara dan menyampaikan pendapat secara tegas, namun tetap menghargai pendapat dari yang lainnya. Lalu yang terakhir, saya membiasakan diri untuk selalu fokus pada solusi setiap kali menghadapi kendala, bukan pada masalahnya saja. Bagi saya, ilmu kepemimpinan adalah alat untuk membentuk karakter saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik teman-teman, mungkin segitu saja pemaparan topik mengenai kepemimpinan pada pagi hari ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat sampai akhir. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.